Saudara-saudara, berbicara tentang persekutuan, kita berbicara tentang sebuah kehidupan bersama-sama dengan dasar ikatan persekutuan kita adalah Yesus Kristus sebagai kepala dan kita adalah tubuh. Di mana sebagai tubuh kita melihat bahwa kita merupakan satu kesatuan dalam tubuh Kristus meskipun berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda. Budaya yang berbeda, suku yang berbeda, bukan dari satu keluarga atau saudara, tetapi dalam Kristus kita dipersatukan. Dan doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan adalah sebuah doa yang merupakan harapan daripada Tuhan supaya gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya, bersatu. Ut omnes unum sint, supaya mereka menjadi satu. Tetapi berbicara tentang persekutuan, berbicara tentang sebuah kesatuan seperti yang Tuhan kehendaki adalah sebuah hal yang beresiko. Beresiko. Kenapa saya mengatakan beresiko? Beresiko karena kita harus meninggalkan tembok-tembok atau sekat-sekat yang membatasi kita, meruntuhkan sekat-sekat suku, subsuku, sekat-sekat latar belakang, sekat-sekat gender, sekat-sekat yang seringkali didirikan oleh manusia demi kepentingan kelompok, golongan, atau pribadi. Juga kita harus meninggalkan kenyamanan dan kemapanan karena kita keluar masuk dalam kehidupan orang lain. Kita tidak hanya berharap kita dipahami dan diterima, tetapi kita juga harus menjadi orang yang mau menerima, memahami orang lain yang berbeda dari kita. Simak dalam Peniel Ministry dengan tema Wajah Allah pada Sesama. Halo saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kita akan membahas tema Wajah Allah pada Sesama. Saudara-saudara, kita akan melihat bahwa tema ini berkaitan dengan sebuah cara untuk membangun persekutuan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Saya akan mengajak kita untuk melihat Kejadian pasal 33 pada ayatnya yang ke-10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu. Terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Saudara-saudara, dari bacaan tadi kita melihat konteks tentang bagaimana Yakub dan Esau akan melakukan perdamaian atau rekonsiliasi sesudah Yakub mencuri hak kesulungan daripada Esau. Nah, proses ini bukanlah proses yang mudah karena ketika Yakub mencuri hak kesulungan Esau, Esau berniat membunuhnya dan itu merupakan hal yang sungguh-sungguh. Seandainya Yakub tidak melarikan diri karena dikasih tahu bahwa kakaknya mau membunuh dia oleh mamanya, maka Yakub akan dibunuh. Sesudah beberapa waktu kemudian, Yakub dan Esau bertumbuh sendiri karena Yakub melarikan diri ke pamannya Laban. Suatu saat kemudian dia memutuskan untuk kembali. Dan dalam perjalanan untuk kembali itulah Yakub berjumpa dengan Esau dan kata-kata Yakub kepada Esau, melihat wajahmu serasa seperti melihat wajah Allah. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa hal yang ingin saya kembangkan dari tema pada saat ini dalam kaitan dengan persekutuan tadi. Ada beberapa hal yang mengandung resiko ketika kita berbicara tentang persekutuan. Kita harus menghancurkan sekat-sekat.
sekat-sekat karena saya berasal misalnya dari suku ini, saya berasal dari daerah ini, saya punya latar belakang yang berbeda, saya memiliki tradisi keluarga yang berbeda. Tetapi ketika berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, hal itu mesti ditinggalkan. Atau saya memiliki pandangan yang berbeda tentang suku tertentu, anggapan yang berbeda tentang suku tertentu. Saya memiliki sesuatu yang saya lebih tinggi dalam adat istiadat atau dalam suku di mana saya tinggal atau hidup di situ. Kita simak bagaimana ayat tadi masuk ke dalam tema dan beberapa hal yang mesti dikembangkan dalam kehidupan ketika kita berbicara kita adalah persekutuan tubuh Kristus. Saudara-saudara, berbicara tentang persekutuan dan resiko-resiko yang mesti kita hadapi ketika kita berusaha untuk menjalani persekutuan bersama-sama sebagai orang percaya, dalam sudut pandang Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus. Maka hal yang pertama dari tema melihat wajah Allah pada diri sesama, kita memakai sudut pandang ini untuk hal yang pertama adalah kita memandang sesuatu dari sudut pandang yang positif. Maksudnya begini, sudut pandang saya terhadap orang lain akan menentukan sikap saya terhadap orang lain. Ketika misalnya saya memandang seseorang yang dari luar suku saya dengan sudut pandang yang negatif karena ada stigma-stigma tertentu terhadap suku tertentu, maka saya akan menjadi orang yang bersikap tidak baik kepada seseorang atau pribadi dari suku tersebut. Kenapa? Karena cara pandang saya akan menghasilkan sikap saya terhadap orang itu. Ketika saya melihat orang itu dari sudut pandang yang baik, oh dia dari suku ini, dia baik, maka saya akan bisa bersikap baik kepada dia. Tetapi sebaliknya, ketika saya menetapkan sebuah sudut pandang yang buruk, negatif terhadap orang itu, maka itu akan berbanding lurus dalam sikap saya setiap hari, setiap saat terhadap orang itu. Karena jauh sebelum saya masuk dan berelasi dengan orang itu, saya telah menentukan bahwa orang itu tidak baik dalam pandangan saya. Ketika kita mengatakan, kita melihat wajah Allah pada sesama, maka kita tengah mengatakan bahwa setiap orang dalam pandangan kita ada Allah di dalam dirinya. Berarti orang itu dari suku manapun, dari latar belakang apapun adalah pribadi yang baik karena Allah ada di dalam dia. Dalam kehidupan persekutuan seperti yang tadi dibilang di awal, kita mau mengembangkan sebuah sikap berdasarkan pemahaman kita bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka sudut pandang menentukan. Nah, kalau kita memandang orang lain dengan benci, iri hati, culas, gitu, lalu kemudian berprasangka buruk, sikap kita kepada orang itu akan buruk. Tapi kalau kita memandang dengan positif, nah ini mengubah sikap kita. Saya memandang Anda sebagai pribadi yang saya iri, saya dengki, saya culas. Saya memandang dengan prasangka yang buruk, sikap saya akan buruk kepada Anda. Kalau Anda memandang saya dengan baik, maka Anda akan bersikap baik kepada saya. Sudut pandang pertama-tama menentukan. Kita memandang sesama kita bahwa Allah ada dalam diri mereka. Yang kedua, berbicara tentang melihat wajah Allah pada sesama, maka kita berbicara tentang pandangan positif, ya. Poin pertama tadi, pandangan positif akan membentuk sikap positif. Nah, pandangan positif akan membentuk sikap positif yang mengubah orang. Contohnya begini, saya memiliki sudut pandang yang positif pada seorang anak pemuda yang terkenal suka bikin onar di tempat tinggalnya, suka mabuk. Suatu saat ketika saya berjumpa dengan dia sebagai seorang pendeta, ada dua pilihan yang bisa saya lakukan. Saya memilih untuk menegur
membentak dia atau menghadik dia karena saya pendeta dan dia anggota jemaat. Kenapa kamu suka onar? Kenapa kamu suka minum? Kenapa malam-malam kamu suka begadang dan kemudian nyanyi-nyanyi dan mengganggu tetangga? Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, saya bisa saja datang dan mengatakan kepada dia dan mengatakan hal-hal yang baik tentang dirinya. Misalnya, dia bisa main gitar dan main gitar dengan bagus. Saya akan datang dan saya tidak masuk kepada apa yang salah pada dirinya, tetapi saya akan mengatakan tentang hal yang baik pada dirinya. Misalnya, permainan gitarmu bagus, mantap lah. Bagaimana kalau kamu mengumpulkan anak-anak di sini untuk nyanyi di gereja? Nah, saya pikir dari dua pendekatan tadi, pendekatan yang lebih berhasil adalah pendekatan yang kedua. Karena sudut pandang yang positif terhadap seseorang dengan mengangkat hal yang positif pada dirinya akan membuat orang itu melihat dirinya secara berbeda. Pemuda tadi yang selama ini mungkin dicap sebagai pemberontak, begundal, tukang bikin onar, biang kerok, ketika seorang pendeta datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia punya potensi, dia punya hal baik dan dibutuhkan dalam pelayanan, dia akan merasa dirinya berharga. Dia akan merasa bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang baik yang dia bisa pakai untuk pelayanan, dan itu akan mengubah hidupnya. Ketimbang saya datang dan bilang, tukang bikin onar, mulai dari saat ini kamu tidak boleh mabuk-mabukan lagi. Kalau tidak, saya akan doain kamu di muka mimbar. Nah, itu kan sesuatu yang sangat berbeda. Berbeda, kenapa berbeda? Karena kita bisa melihat orang lain dari sudut pandang yang positif. Dan gunanya kemudian adalah bahwa sudut pandang yang positif pada orang lain akan mengubah orang lain itu pada kebaikan. Hal yang ketiga, ketika kita berbicara melihat Allah pada wajah sesama, maka ketika prinsip ini kita terapkan untuk menjadikan persekutuan kita sebagai orang percaya sebagai kesatuan tubuh Kristus, hal yang ketiga adalah kita mesti melihat bahwa dari sudut pandang ini kita memiliki kesempatan untuk belajar dari orang lain. Nah, saudara-saudara, setiap orang dalam kehidupan ini adalah guru bagi kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita melihat orang lain sebagai pribadi yang di dalamnya ada kebaikan, karena Allah ada di dalamnya, maka dari orang yang kita katakan seburuk apapun, pasti ada kebaikan dari diri orang itu yang kita bisa pelajari. Tidak ada orang yang benar-benar buruk sehingga tidak ada sesuatu yang baik yang kita bisa pelajari dari diri orang itu, karena Allah ada di dalam diri orang itu. Bukankah begitu? Saya boleh mengatakan si A adalah tukang buat onar, tukang gosip, dan seterusnya. Tetapi apakah dia sebagai pribadi hanya hal-hal itu yang ada pada dirinya? Saya percaya tidak. Sebab pasti dalam diri si A ada juga hal-hal yang baik yang bisa saya belajar daripadanya. Satu, dua, katakanlah mungkin begini, sampai saat ini kita susah dengan satu atau dua orang yang kita tidak bisa melihat bahwa orang itu ada kebaikan di dalam dirinya. Toh dari orang itu pun, meskipun penilaian ini menurut saya salah, tapi saya mau mengatakan kita bisa tetap belajar, karena toh lewat keburukan-keburukan orang itu kita bisa belajar bahwa sikap-sikap yang buruk yang dipraktekkan oleh orang itu adalah sikap yang bisa mengganjal dalam kehidupan, sikap yang bisa merusak persekutuan, sikap yang tidak positif yang akan membawa kita pada kesulitan-kesulitan, sehingga saya tidak akan menirunya. Misalnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, saya kembali mau mengingatkan kepada kita, dunia tempat hidup, tempat kita ada, adalah tempat di mana kita bersama-sama ada untuk hidup. Kita tidak ada di kapal yang berbeda, kita ada di kapal yang sama. Ketika berbicara tentang persekutuan dalam gereja, kita tidak berbicara tentang
sebuah sekat-sekat yang mesti kita pertahankan. Lalu kemudian kita membuat jarak, bahkan kita membuat permusuhan dengan orang-orang tertentu dengan alasan etnis, alasan latar belakang keturunan, alasan tingkat strata, alasan pekerjaan, alasan apapun yang membangun sekat. Gereja Tuhan oleh Tuhan Yesus didoakan supaya menjadi satu, menyingkirkan segala perbedaan-perbedaan itu. Saya mau mengatakan yang kedua begini, karena terlalu banyak perbedaan dan terkotak-kotak, kita hidup dalam potensi yang tidak maksimal. Kenapa Tuhan menginginkan supaya kita menjadi satu? Karena Tuhan tidak menempatkan karunia-karunia dan talenta hanya pada diri satu orang, tetapi Tuhan membaginya merata supaya saya memiliki karunia ini, saudara memiliki karunia itu, saudari memiliki karunia itu. Kita menggabungkannya untuk membangun tubuh Kristus. Yang terakhir, ada begitu banyak persoalan di dalam dunia ini yang mesti kita selesaikan bukan secara sendiri-sendiri, tetapi secara kebersamaan. Sayang apabila kemudian persekutuan di dalamnya gereja orang-orang percaya tidak mencapai potensi maksimalnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita bisa selesaikan hanya dalam pelipat gandaan karunia dan talenta sehingga berdampak besar. Kita gabung karunia-karunia, talenta-talenta untuk menghadapi masalah kemiskinan, masalah korupsi, masalah ketidakadilan dan seterusnya. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi kita mesti bersama-sama. Yang terakhir saudara-saudara, prasangka, kebencian, lalu kemudian hal-hal yang buruk terhadap sesama hanya akan menambah hal-hal yang jelek dan penderitaan dalam kehidupan manusia. Dan tentunya Anda sepakat dengan saya bahwa kita tidak ingin melihat dunia kita atau keadaan sekitar kita makin hari makin bertambah buruk. Kita menginginkan yang baik. Melihat wajah Allah pada sesama merupakan salah satu solusi untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih baik dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus yang saling membangun, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain. Kita mengakhiri edisi Wajah Allah pada saat ini. Sampai berjumpa kembali di edisi minggu depan. Tetap moto kami, kamu dapat, kamu bisa. Kamu dapat, kamu bisa karena Tuhan telah memberikannya kepada semua kita yang percaya kepadanya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.